22 April 2024 hari Senin adalah momentum yang sangat berharga. Jangan lewatkan, karena seluruh lapisan masyarakat, para tokoh, para aktivis, para politisi, para pelajar, para pemuda, buruh, dan seluruh elemen rakyat lainnya meramaikan aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak diintervensi oleh keinginan atau ambisi Joko Widodo melanggengkan rezim dinasti politiknya. Rakyat Indonesia berdaulat, rebut demokrasi, selamatkan Indonesia dari cengkraman Jokowi dan penjahat-penjahat demokrasi. Di samping saya ada Ibu Mary, ini rekan kerja saya. Kita ada di sini Bapak-bapak Ibu sekalian bersama di sini, sehingga kita representasi daripada rekan-rekan seperjuangan kita yang ada, baik itu pertama kami mau sampaikan salam perlawanan dulu, salam perlawanan, menang. Terima kasih Bapak-bapak Ibu sekalian, saudara-saudara seperjuangan, dan khususnya Pak Hormat yang kami muliakan, terutama Senior John Perry SH yang memang sejak dahulu kala kami bersama-sama, beliau ini guru saya. Kami juga berterima kasih kepada Pak yang adalah aktivis partai. Tepuk tangan kepada Pak Firman Jayadeli. Komunikasi dengan beliau memang kami harus intensifkan. Kemudian selanjutnya kami juga dengan kehadiran Bung Kapitra Ampera, yang mungkin tidak asing lagi ya. Bung Kapitra ini setelah kita komunikasi, ya beliau dan Pak Profesor Refli Harun. Ini terima kasih juga kepada Bapak Refli Harun, juga demikian kepada Bung Saur. Penguasa oligarki memadu ambisi membangun dinasti. MK bertaruh kredibilitas dan reputasi. Sekarang MK nanti pendapat, saran, masukan-masukan, dan pemikiran-pemikiran yang berharga dari para narasumber siang hari ini. Terima kasih, hanya itu dari kami. Salam hormat kami. Salam dilanjutkan oleh Ibu Mary sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih. Satu kebanggaan untuk tim yang solid sampai dengan hari ini kita terjapri langsung ataupun yang dari grup. Terima kasih atas waktu. Selain kita mendapatkan masukan, kemudian dorongan, karena kita butuh sekali dorongan dari beliau-beliau yang ada di depan. Sore ini pun akan ditutup dengan konsolidasi untuk kita turun tanggal 22 April di depan gedung MK. Semua siap? Semua siap? Yang udah tunjuk tangan? Masih siap ya? Terima kasih. 01 maupun 03, dan kita bisa bersatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bertepatan dengan tanggal 21 April besok, kami beberapa panitia memakai seragam dari baju daerah. Jadi nanti kita akan ada event khusus. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Panitia Bapak Henry dan Ibu Mary dengan semangat yang berapi-api dan tidak pernah menyerah karena lelah, karena kejujuran dan keadilan di atas semuanya, kebenaran, suara rakyat. Demokrasi Indonesia. Bapak Ibu dan kawan-kawan, kita mencermati dengan sangat baik paparan demi paparan, tetapi ada proses yang kemudian dicurangi, dimanipulasi, ada konspirasi busuk jahat di sana antara kekuasaan bersama oligarki dan para kroni-kroni dari Joko Widodo. Itu yang terjadi. Disebutkan tadi ada pembagian bansos secara ugal-ugalan, bahkan Presiden sendiri Joko Widodo terjun langsung. Kita anak muda bilang ngapain? Kan kira-kira begitu. Dengan politisasi bansos, pembagian BLT dan seterusnya. Tim pemenangan Prabowo Gibran itu membagi-bagikan uang dengan sangat jelas.
Iya. Nantilah kalau soal kalah dan menang itu. Tapi hari ini yang kita pikirkan adalah menang. Masa mikir kalah ya. Jauh-jauh dari Palembang mikir kalah aja. Dasar orang Palembang. Saya orang Palembang juga. Mumpung duku lagi banyak ya kan di Palembang. Dari sekjen sama dengan sekjen pencinta pemilu jurdil, tidak menang gugatan hukum, nanti aja kita bicarakan. Valentina, audit forensik IT, ini hal yang diminta sesungguhnya, tetapi kan kita tidak meminta putusan selah. Sudahlah, Hakim Mahkamah Konstitusi itu sudah tahu IT KPU yang namanya Sirekap itu adalah alat bantu kecurangan. Sudah tahu dia. Sejak awal ini barang sudah ngeset 58% untuk 02. Mulai dari hari pertama sampai hari almarhumnya. Jadi kan ditutup Sirekap ini 80% baru melakukan rekapitulasi. Jadi ini adalah panduan. Karena hitung manual itu tidak ada yang bisa mengontrolnya. Karena itu legitimasi, quick count memberikan legitimasi. Gara-gara quick count ada selebrasi di Istora, dan Istora disewa 2 hari sebelum pencoblosan. Gila kan? Masa belum pencoblosan sudah persiapan selebrasi? Hanya Nabi Khidir yang tahu yang begitu ya. Jangan-jangan kualitasnya Nabi Khidir semua ini orang. Belum terjadi sudah sewa Istora. Itu kan kelihatan betul curangnya. Kemudian Rizky Pratama dari Palembang, aksi ke provinsi juga. Ya lakukanlah Anda, pulang ke Palembang sana, lakukan aksi di sana. Masa suruh saya yang ke Palembang? Saya aksinya nanti di Patung Kuda dan di MK. Karena itu Division of Labor. Ini orang-orang daerah ini kadang-kadang terlalu berharap sama orang Jakarta. Yang tahu daerah itu sendiri. Anda bikin aksi di sana, kita aminkan. Amin. Amin. Begitu dong. Komar, pidato pertanggungjawaban presiden dihidupkan kembali. Panjang jawabannya. Nanti saja kita berdebat. Ini soal sistem pemerintahan. Ya. Bagaimana kalau 4-4? Nggak masalah. Asal kita menang di ketuanya, maka permohonan kita dikabulkan. Ya, yang penting Soehartojo mengabulkan, selesailah barang itu walaupun 4-4. Amin. Kenapa tidak hak angket? Kawan, hak angket itu tergantung pada partai politik, bukan bergantung pada paslon. Kalau partai politiknya maju mundur, poco-poco, nggak jadi hak angket. Sementara permohonan ke Mahkamah Konstitusi dibatasi waktunya. Lewat 3 hari, lewat barang itu, ya. People Tribunal, Pengadilan Rakyat, sedang diusahakan kawan-kawan civil society, tapi kesulitan mencari hakimnya. Pada takut semua profesor-profesor mundurkan diri. Kita cari profesor yang berani. Mungkin John Pierce mau menjadi hakim People Tribunal. Pada tanggal 22 April 2024, hari Senin, mulai dari jam 9 pagi sampai selesai, hibahkan waktu Anda, hibahkan tenaga Anda untuk meramaikan aksi bersama di depan Mahkamah Konstitusi untuk mengawal demokrasi kita yang hari ini tengah tercabik-cabik oleh ambisi libido kekuasaan rezim Jokowi bersama dengan oligarki. 22 April 2024, hari Senin, adalah momentum yang sangat berharga. Jangan lewatkan, karena seluruh lapisan masyarakat, para tokoh, para aktivis, para politisi, para pelajar, para pemuda, buruh,
dan seluruh elemen rakyat lainnya meramaikan aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak diintervensi oleh keinginan atau ambisi Joko Widodo melanggengkan rezim dinasti politiknya. Rakyat Indonesia berdaulat, rebut demokrasi, selamatkan Indonesia dari cengkraman Jokowi dan penjahat-penjahat demokrasi.